Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih dari pakar hubungan Matthew Hussey. Kita bakal bedah beberapa pandangannya dari sebuah obrolan dia. Kan sering ya kita dengar nasihat cinta yang klise gitu-gitu aja. Iya, betul. Nah, kali ini kita coba gali lebih dalam, cari perspektif yang mungkin agak beda dan bisa bikin kita mikir ulang. Intinya sih, kita mau bantu Anda memahami apa yang sebenarnya penting dalam mencari dan ya membangun hubungan yang memuaskan. Bukan sekedar ikut-ikutan atau terjebak mitos. Siap ya? Kita mulai aja. Oke, siap. Sumber kita kali ini memang kaya ya, dari pengalaman pribadi Hussey sendiri dan observasinya soal dinamika kencan zaman sekarang. Ada beberapa ide kunci nih yang bakal kita fokuskan. Misalnya, pergeseran dari nyari sensasi ke kedamaian. Terus bedanya standar asli sama standar yang cuma buat ego. Sama satu lagi, bongkar mitos kayak orang yang tepat, waktu yang salah. Ini relevan banget sih buat Anda yang mungkin lagi bingung ya, di tengah banyak info soal hubungan. Oke, yang pertama soal prioritas berubah itu menarik banget. Hussey cerita dulu dia juga gitu ngejar petualangan, sensasi jatuh cinta yang menggebu-gebu di awal. Tapi lama-lama dia merasa ada pergeseran jadi lebih mencari kedamaian, rasa nyaman kayak pulang ke rumah gitu dalam hubungan. Iya. Kedengarannya bagus ya, tapi kok kayaknya banyak yang malah kecanduan drama atau nggak pasti gitu. Kenapa ya? Nah, itu dia. Hussey punya penjelasan menarik soal ini. Dia bilang, kadang kita tuh kayak kecanduan sama sedikit kekacauan atau ketidakpastian. Dia pakai analogi orang yang sengaja bikin diri telat cuma biar ngerasain rush adrenalin. Sistem saraf kita bisa terbiasa sama pola itu. Oh gitu ya. Iya. Nah, dalam hubungan, ini bisa bikin kita salah kaprah. Kita anggap kedamaian itu, ya bosen. Padahal kedamaian sejati itu beda. Ini bukan berarti hubungan jadi datar atau nggak ada gairah. Justru itu fondasi rasa aman. Diterima apa adanya, jadi diri sendiri. Rasa rumah itu tadi. Masuk akal, masuk akal. Ini jadi menjelaskan kenapa kadang orang kayak nyari-nyari masalah gitu ya. Dan ini nyambung nih ke jebakan berikutnya yang dia bahas. Soal membanding-bandingkan. Analogi kembang apinya itu, wah kena banget sih. Ya, kembang api itu ya. Kita sering banget tanpa sadar bandingin potensi hubungan baru yang mungkin lebih stabil sama puncak chemistry dari hubungan masa lalu. Padahal seringnya itu dari hubungan singkat yang kayak kembang api tadi, indah sesaat terus hilang. Betul. Dan itu perbandingan yang nggak fair kan? Iya banget. Jadinya kita bisa aja ngelewatin koneksi yang bagus, yang hangat dan stabil, cuma gara-gara nggak meledak-ledak kayak dulu. Persis. Dan perbandingan semacam itu seringkali nggak realistis. Ini langsung nyambung ke isu penting berikutnya, soal standar. Seringkali nih, yang kita sebut standar itu sebenarnya cuma permainan ego. Misalnya, siapa yang harus bayar kencan pertama, siapa yang harus chat duluan, hal-hal kayak gitu. Ah iya, standar-standar taktikal gitu ya. Nah, Hussey nantang kita untuk bedain itu dengan standar yang benar-benar dari kebutuhan inti kita. Kayak apa saya merasa dihargai di sini? Ada rasa saling hormat gak? Komunikasinya gimana? Jadi, fokusnya ke nilai-nilai fundamental yang bikin kita bahagia dan merasa aman dalam hubungan. Bukan sekedar trik buat dapetin orang, ini lebih ke arah nyari rekan pembangun yang sejalan. Oke, itu poin penting. Membedakan standar inti dari ego emang butuh refleksi ya. Nah, ngomong-ngomong soal membangun, ada ide soal settling atau menetap. Ini kan biasanya konotasinya negatif ya. Kayak takut settle for, nerima yang di bawah standar kita. Iya, seringnya gitu kan. Tapi Hussey coba balik cara pandangnya. Gimana kalau kita mikirnya bukan settle for, tapi settle on seseorang? Maksudnya gimana tuh, settle on? Jadi bukan pasrah nerima yang kurang oke, tapi kita secara sadar memilih untuk menetap pada orang ini. Memilih untuk fokus dan berinvestasi di hubungan ini. Kayak pioner gitu, nemu tanah, terus mutusin oke, di sini gue mau bangun sesuatu. Ini soal komitmen aktif buat mengembangkan potensi bareng, bukan tanda nyerah atau kompromi sama nilai inti. Wah, menarik. Jadi bukan nurunin standar tapi memilih fokus dan komitmen ya? Oke. Nah, terakhir nih, mitos yang paling sering kita dengar. Orang yang tepat tapi waktunya salah. Gimana tuh menurut Hussey? Banyak banget yang kejebak di sini kayaknya. Ah, ini dia. Hussey itu lugas banget soal ini. Menurut dia, ya itu nggak ada. Omong kosong katanya.
Oh ya? Iya, karena menurut dia orang yang tepat itu udah mencakup 3 hal sekaligus, kepribadiannya cocok, timingnya pas alias kesiapannya ada, dan kondisi hidupnya juga kompatibel. Kalau salah satu aja nggak ada, terutama soal kesiapan atau waktu yang pas itu, ya berarti dia bukan orang yang tepat, setidaknya untuk saat ini. Jadi timing itu bagian dari ketepatan itu sendiri ya? Betul. Jadi kalau kita terus-terusan mikirin, wah dia orang yang tepat tapi waktunya salah, itu sama aja kita hidup di dunia fantasi, ngeromantisasi sesuatu yang nggak nyata di realita kita sekarang. Orang yang tepat itu ya orang yang bisa dan mau jalan bareng, bangun hubungan sama Anda sekarang, bukan nanti atau kalau seandainya. Oke, dalam banget nih pembahasannya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, apa ya kesimpulan utamanya? Kayaknya sih ada pergeseran fokus yang penting ya, dari nyari-nyari paket sempurna yang seringkali didikte sama ego atau checklist dangkal. Iya, searah memilih secara sadar seorang rekan pembangun. Orang yang punya komitmen selevel dan mau sama-sama investasi waktu dan energi di hubungan itu. Jadi, hubungan hebat itu dibangun, bukan ditemukan gitu aja. Persis. Itu rangkuman yang bagus banget. Hubungan itu kerja bareng. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Hasi yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Dia menekankan pentingnya kita ngambil kendali, jadi pemimpin gitu, dalam kehidupan cinta kita sendiri. Jangan cuma jadi pengikut pasif dari budaya kencan sekarang yang mungkin nggak cocok atau nggak memuaskan buat kita. Maksudnya gimana tuh mengambil kendali? Daripada Anda cuma ngeluh atau ya pasrah aja ngikutin pola interaksi yang ada sekarang tapi nggak bikin happy, gimana kalau Anda yang mulai? Gimana kalau Anda yang secara proaktif mencontohkan jenis komunikasi, kedalaman hubungan, atau energi positif yang sebenarnya Anda inginkan dalam sebuah koneksi? Gimana kalau Anda yang berani mulai menciptakan standar interaksi yang lebih baik yang Anda dambakan itu? Coba deh pikirkan itu.